Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah dua setan cilik menghadap Raja Neraka begitu mereka meninggal. Setelah melihat buku catatan tentang kebaikan dan kejahatan kedua orang ini, Raja Neraka berkata, "Semasa kalian hidup, tidak ada kejahatan besar yang kalian lakukan. Maka pada kelahiran mendatang, kalian akan tetap menjadi manusia. Kalian akan menjadi saudara, tapi salah satu dari kalian akan menjalani hidup memberi, sedang yang satu lagi menjalani hidup menerima. Siapa yang mau menjalani hidup menerima?" Mendengar pertanyaan itu, setan cilik yang pertama berpikir dalam hati, menjalani hidup menerima tidak akan menderita, malahan menyenangkan. Setelah berpikir demikian, ia segera menjawab, "Raja Neraka, izinkanlah saya menjalani hidup hanya dengan menerima." Melihat si A berujar demikian, maka si B sama sekali tidak iri. Bahkan ia berpikir, menjalani hidup memberi berarti selalu membantu orang lain, suatu perbuatan yang mulia. Maka tanpa ragu-ragu, si B berkata, "Raja Neraka, saya rela menjalani hidup memberi." Setelah mendengar jawaban kedua setan cilik itu, Raja Neraka mencatat penentuan masa depan keduanya, lalu berkata, "B, karena kau memilih hidup memberi, maka engkau akan menjadi orang kaya yang sangat dermawan, suka beramal, dan suka menolong orang lain. Sedangkan kau A, karena hanya mengharapkan hidup menerima, maka engkau akan menjadi pengemis yang hidup dari pemberian orang lain." Saudara-saudari yang terkasih, hidup memberi menunjukkan bahwa kita memiliki kelebihan sehingga dapat memberi pertolongan kepada orang lain. Hidup menerima menunjukkan hidup kita dalam kekurangan. Ada pepatah yang mengatakan, tangan yang memberi berada di atas tangan yang menerima. Dengan bersikap memberi dan melindungi sesama, membantu mengurangi penderitaan sesama, seperti memberi semangat bagi yang bersedih, memberi makanan pada orang yang sedang kelaparan, akan menjadikan bumi yang kita huni ini sebagai tempat yang menyenangkan. Barangkali ada rasa kesal dan enggan ketika ada tangan yang terulur untuk meminta-minta pada kita. Tetapi tekanlah perasaan itu seiring dengan pemberian kita. Bukankah tidak seorang pun di dunia ini ingin menjadikan dirinya terpuruk sebagai pengemis?
ingatlah bahwa kita hanya sedang berlatih memberi, mengulurkan tangan dengan jumlah yang tidak berarti. Rasakan bahwa ada sesuatu yang mengalir dari dalam diri kita melalui telapak tangan kita. Sesuatu itu bernama cinta kasih. Memberi tanpa pertimbangan bagaikan menyingkirkan batu penghambat arus sungai. Arus sungai adalah kasih dalam diri sendiri, sedangkan batu adalah kepentingan yang berpusat pada diri sendiri. Sesungguhnya bukan recehan, bukan barang materi atau emas berlian yang kita berikan. Kemurahan hati itu tidak terletak di tangan, melainkan di hati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, kami mohon, jiwailah kami dengan semangat Yesus Putramu, agar berani menjadi orang papa dan saling memperkaya sesama dengan cinta kasih yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.